Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Bogus Mulisin akan menjelaskan tentang teori humanisme dan holisme dari Abraham Maslow. Nah, apa kalian tahu tentang Abraham Maslow ini? Siapa sih Abraham Maslow ini? Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Nah, hierarki kebutuhan merupakan bagian inti dari video yang akan saya sampaikan pada kali ini. Sebelum kita masuk ke bagian inti, yuk kita lihat dulu apa sih yang dinamakan humanisme. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization. Humanisme menentang pesimisme dan keputusasaan pandangan psikoanalitik dan konsep kehidupan robot, pandangan behaviorisme. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif, dan jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, dia akan menyadari potensinya. Humanisme masih dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, holisme. Nah, apa sih holisme itu? Holisme menegaskan bahwa individu selalu bertingkah laku sebagai satu kesatuan yang utuh. Jiwa dan tubuh merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu bagian bermasalah, maka bagian yang lain akan juga ikut terpengaruh. Nah, yang kedua adalah menolak riset binatang. Apa sih menolak riset binatang itu maksudnya? Menurut Maslow, tingkah laku manusia itu tidak dapat disamakan dengan tingkah laku hewan. Jadi, menurut Maslow, tingkah laku manusia itu nggak bisa disamain dengan tingkah laku hewan. Terus yang ketiga, manusia itu pada dasarnya baik, bukan seperti setan. Gimana tuh maksudnya ya? Jadi gini, menurut Maslow, manusia itu memiliki sifat kecenderungan yang dasarnya genetik atau berasal dari keturunan. Sedangkan sifat setan, seperti tindakan destruktif, itu hasil dari frustasi atau kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Hierarki kebutuhan Maslow bisa digambarkan menggunakan piramida untuk memudahkan tingkatan kebutuhan dari yang terkecil sampai terbesar. Tingkatan kebutuhan tersebut juga tidak bisa terlewati, karena setiap kebutuhan akan mencapai tingkatan secara teratur. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling besar apabila kebutuhan yang terkecil belum terpenuhi. Misalnya, manusia tidak akan bisa untuk mendapatkan kebutuhan akan rasa memiliki atau kasih sayang sebelum kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Begitupun sebaliknya. Di samping itu, kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Manusia harus mendapatkan kebutuhan psikologis untuk mencapai kebutuhan lain. Kebutuhan tersebut berasal dari fisik setiap individu, sehingga menjadi kunci utama untuk melangkah mencapai kebutuhan selanjutnya. Konsep teori Maslow. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet.
Berdasarkan pengamatannya, didapatkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya adalah, jika individu merasa haus, maka individu tersebut akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaganya. Individu dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu. Akan tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari, karena kebutuhan akan air lebih kuat daripada kebutuhan akan makanan. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar, yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Tingkatan teori Maslow. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hierarki kebutuhan Maslow memiliki 5 tingkatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar yang lebih berhubungan pada kebutuhan fisik, seperti kebutuhan makanan, minuman, rumah, tidur, dan oksigen. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang memiliki potensi besar untuk menjadi ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologi berbeda dengan kebutuhan lain, karena kebutuhan fisiologi memiliki 2 hal. Pertama, kebutuhan fisiologi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi atau minimal dapat diatasi oleh manusia, seperti pada kebutuhan makan manusia. Setelah selesai makan, mereka akan merasa kenyang dan kemungkinan bisa merasa mual ketika dihadapkan dengan makanan lagi. Kedua ciri dari kebutuhan psikologis ini adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Pada saat seseorang tersebut telah memenuhi rasa laparnya, kemudian rasa lapar tersebut akan muncul kembali dan terus berulang-ulang. Maka mereka akan memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka ada kebutuhan akan rasa aman, seperti rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari berbagai ancaman, yakni teroris, penyakit, takut, cemas, atau bencana alam. Apabila kebutuhan fisiologi perlu dipenuhi secara total, sedangkan kebutuhan akan rasa aman tidak bisa terpenuhi secara total, maka manusia tidak bisa dapat terlindungi dari berbagai ancaman, seperti meteor, kebanjiran, atau ancaman dari orang lain. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak merasa aman mempunyai tingkah laku yang berbeda. Mereka akan bertingkah laku seperti orang yang memiliki ancaman besar. Orang yang merasa tidak aman, maka secara otomatis akan mencari kestabilan dan akan berusaha keras menghindari hal-hal atau keadaan yang tidak diharapkan. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Setelah 2 kebutuhan di atas terpenuhi, selanjutnya akan ada kebutuhan akan rasa memiliki, dimiliki, dan kasih sayang. Manusia akan mencari sahabat, pasangan, keturunan, dan kebutuhan untuk dengan dekat dengan keluarga. Seseorang yang cintanya sudah relatif terpenuhi tidak akan merasa panik ketika menolak cinta, dan ketika ada seseorang yang menolak dirinya, ia juga tidak merasa hancur. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan cinta merupakan cinta yang memberi dan cinta yang menolak. Selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan. Manusia akan mengejar kebutuhan akan penghargaan, seperti menghormati orang lain, status, ketenaran, reputasi, perhatian, dan sebagainya. Menurut Maslow, kebutuhan akan penghargaan juga dibagi atas 2 tingkatan, yaitu ada tingkatan rendah dan tingkatan tinggi. Tingkatan rendah yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain, reputasi, ketenaran, apresiasi, martabat, dan dominasi. Pada tingkatan yang tinggi yaitu kebutuhan harga diri seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Maslow berpendapat apabila kebutuhan harga diri sudah teratasi, maka manusia siap memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi.
Kebutuhan ini melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk mencapai potensi yang diinginkan. Menurut Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk melibatkan diri sendiri agar menjadi apa yang sesuai dengan keinginannya, berdasarkan kemampuan dirinya. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat.